Sebentar. Sebentar ya. Oke, baik. Silakan semuanya di-on-kan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Wih, ini kayaknya jarang-jarang nih selama sejarah saya mengajar malam-malam ya. Baik, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat. Saya juga harus semangat, baru selesai ngajar tadi pukul 4. Saya lihat di presensi belum semua bisa. Oke, baik, saya coba bantu ya. Abid. Hadir, Bu. Ya, oke. Kemudian Alifa. Hadir, Bu. Alvin. Alvin ada? Belum ada? Oke, baik. Amalia Nurmutia. Hadir, Bu. Oke. Amelia Effendi. Andi Ahmad. Andi Ahmad Ahyar. Hadir, Bu. Oke. Andrea. Hadir, Bu. Angelica. Hadir, Bu. Kenapa Andrea nggak kelihatan tadi? Ya, oke. Ya, sudah terlihat. Anggita Mazmur. Hadir, Bu. Clementine. Hadir, Bu. Oke. Dan Nembesi Ginta dan Nembesa Ginting. Hadir, Bu. Zaki Zulkarnain. Hadir, Bu. Erlinda Aprilia Ningtyas. Hadir, Bu. Faizatul Imanda. Hadir. Frans Wijaya. Hadir, Bu. Jadinya kayak siluet, Frans. Saya Yulia coba betulin Pratiwi. bentar ya, Bu. Ya, Yulia Pratiwi Parhusit. Hadir, Bu. Kevin Ayu Yosandra. Hadir, Bu. Lintang Lazwardi. Hadir, Bu. Muhammad Gusti Haki. Hadir, Bu. Nadia Konita. Hadir, Bu. Pandu. Hadir, Bu. Rizky Ade Junara. Hadir, Bu. Rizky Dia
Rizky Diah Rosanti, Hadir, Bu. Sarah Konesia, Hadir, Bu. Tasha Musayada, Bu. Torik, Hadir, Bu. Fikar Ahdan, Hadir, Bu. Oke. Yang belum hadir tadi Alvin Pradika Putra ya. Oke ya. Hanya Alvin ada nih Alvin. Ya, Alvin Mohon sudah ada ya Alvin. Iya, Alvin udah. Apa? Oh iya ini, Bu. Udah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Tadi pakatannya agak kurang stabil. Ya, Saya beli booster ya, dulu baik. tadi. Iya, baik. Ya, jadi semua hadir ya sekarang. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5 ya, yang masih membahas mengenai pengadilan pajak. Baik, untuk kelompok 5 silahkan. Oke, terima kasih Sarah. Udah langsung di spotlight. Izin share screen, Bu. Sudah bisa kan? Bisanya udah langsung saya. Belum? Sudah ya. Sudah. Ya. Sudah terlihat. Baik, selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu Rina. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada malam hari ini akan melakukan presentasi terkait dengan pengadilan pajak. Di mana di pertemuan sebelumnya kelompok 4 sudah melakukan presentasi terkait beberapa hal terkait pengadilan pajak, yaitu yang pertama adalah mengenai dasar hukum pengadilan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, kemudian terkait definisi dari pengadilan pajak. Kemarin juga kita sempat membahas tentang bedanya pengadilan sama peradilan, terus juga ada sejarah dari pengadilan pajak dan juga kedudukan pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan tata usaha negara. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Amelia Effendi, kemudian ada Kak Zaki Zulkarnain, ada Kak Lintang Lazuardi, dan ada Kak Sarah Konesia. Pada malam hari ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, malam hari ini kita akan membahas beberapa subpokok materi terkait pengadilan pajak. Yang pertama itu adalah hakim pengadilan pajak. Yang kedua ada susunan pengadilan pajak. Dan yang ketiga ada kewenangan dari pengadilan pajak. Nah, sebelum kita memasuki materi, kami sudah menyiapkan ice breaking dulu nih biar teman-teman semangat, biar teman-teman gak ngantuk. Jadi, di slide berikutnya kami menyiapkan huruf-huruf yang acak. Nanti teman-teman bisa bantu jawab di chatroom mengenai kata-katanya. Jadi kata-katanya itu jawabannya adalah terkait hal-hal yang akan kami bahas pada malam hari ini. Oke teman-teman, bisa mulai lihat layarnya, dimulai dari sekarang. Nah, yang pertama ini clue-nya adalah terkait dengan susunan pengadilan pajak. Jadi di pengadilan pajak itu ada susunannya ada 4. Nah, yang ada di layar ini adalah salah satunya. Teman-teman yang sudah tahu jawabannya bisa langsung ke grup mereka Runca. Ya, ada banyak yang jawab. Kayaknya teman-teman udah pada belajar ya Kak Amel ya. Iya, Udah pada tahu udah pada belajar nih, udah cepat presentasi banget ya, Bu. jawabnya. Iya. Udah pada jago nih. Ini udah banyak banget yang jawab dan jawabannya benar semua ya. Jadi jawabannya adalah kepaniteraan. Nah, nanti pada malam hari ini kita akan membahas mengenai susunan pengadilan pajak, di mana di dalamnya itu ada
hakim, ada pimpinannya, ada paniteranya, sekretaris, dan kepaniteraan ini salah satunya akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Zaki Zulkarnain. Lanjut yang kedua ya teman-teman. Nah, yang kedua ini juga terkait dengan hakim. Nah, udah banyak banget yang jawab nih. Kayaknya materi yang saya kirim tadi pagi udah dibaca semua nih Bu sama teman-teman. Ya, bagus lah. Jawabannya udah benar semua ya. Jawabannya itu Ya. hakim ad hoc. Jadi hakim ad hoc ini adalah salah satu hakim yang dapat diangkat oleh Ketua Pengadilan Pajak. Untuk lebih lanjut, nanti kita akan bahas pada presentasi malam hari ini. Selanjutnya, ini terkait dengan prosedur yang dilakukan sebelum para susunan pengadilan pajak memangku jabatannya. Wah, cepat banget udah pada langsung jawab. Nah, jawabannya benar, yaitu sumpah jabatan. Jadi, bagi seluruh susunan pengadilan pajak yang akan memangku jabatannya, itu semuanya harus melakukan sumpah jabatan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, teman-teman semua, sekian ice breaking-nya. Mari kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu Hakim Pengadilan Pajak yang akan dibawakan oleh Kak Lintang Lazuardi. Kepada Kak Lintang, saya silakan. Oke, terima kasih Kak Amel. Oke, langsung aja kita lompat ke materinya. Subbab pertama yaitu Hakim Pengadilan Pajak yang akan berpedoman kepada dasar hukum UU 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Oke, selanjutnya. Berikut gambar contoh susunan dalam pengadilan pajak. Di gambar ini terdiri dari satu ketua pengadilan pajak dan 3 wakil ketua. Sebenarnya maksimal ada 5 bisa ditempatkan 5 wakil ketua, tergantung terhadap besarnya suatu perkara. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim di pengadilan pajak. Jadi ketua, wakil ketua, dan hakim itu pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. Untuk hakim, diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Item ini sudah dicabut berdasarkan putusan nomor 10 PUU 18/2020 yang sudah dibahas oleh kelompok kemarin. Intinya, ketua dan wakil ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Jadi, maksimal masa jabatannya adalah 10 tahun. Selanjutnya, berikut syarat-syarat untuk menjadi hakim. Tentunya yang pertama adalah harus warga negara Indonesia, kedua berumur minimal 45 tahun, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara, Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 atau terlibat organisasi terlarang seperti organisasi teroris, mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lainnya, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dan ke-9 adalah sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya. Oke, pembinaan hakim. Pembinaan hakim itu pembinaan dan pengawasan umumnya terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Ketua Pengadilan Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku wakil ketua, hakim, dan sekretaris panitera. Jadi untuk pembinaan pengawasan wakil ketua, hakim, dan panitera ditanggungjawabkan oleh ketua. Pembinaan dan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hakim ad hoc. Dalam definisinya, hakim ad hoc adalah hakim memiliki
dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Pajak dapat memilih hakim ad hoc sebagai hakim anggota. Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dibahas di slide sebelumnya, kecuali syarat 2 dan 6, yaitu hakim ad hoc tidak perlu berumur minimal 45 tahun dan tidak perlu mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lainnya. Tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak diatur dalam KMK 449 KMK 01/2003. Jadi tujuan diangkatnya hakim ad hoc itu adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya kejahatan perbankan, pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial atau cybercrime. Berarti di pengadilan pajak apabila ada kejahatan pajak atau sengketa lain yang perlu keahlian khusus, ketua bisa mengangkat hakim ad hoc sebagai pembantu, untuk membantu. Oke, selanjutnya sumpah jabatan. Sebelum memangku dan menjalankan tugasnya, ketua, wakil ketua, dan hakim harus melakukan sumpah jabatan terlebih dahulu, sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ketua dan wakil ketua mengucapkan sumpah di hadapan MA, sedangkan hakim di hadapan ketua. Berikut isi sumpah yang harus dikatakan. Teman-teman bisa lihat kembali, mungkin bisa dipraktikkan depan cermin bila sendirian. Apabila berminat menjadi hakimnya dari sekarang latihan supaya lancar nanti kalau jadi hakim. Oke, selanjutnya adalah tugas pokok ketua, wakil ketua, dan hakim. Dengan dasar hukum UU nomor 2 tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 49 tahun 2009. Jadi, tugas pokok untuk ketua, wakil ketua, dan hakim umumnya adalah sama, tetapi ketua memiliki tugas pokok tambahan. Tugas pokoknya adalah ketua, wakil ketua, dan hakim melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, dan jurusita, serta pejabat struktural di daerah hukumnya, dan mengatur pembagian tugas para hakim. Ketua, wakil ketua, dan hakim memiliki fungsi masing-masing. Untuk ketua, membagikan semua berkas perkara atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan ke majelis hakim untuk diselesaikan dan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu harus didahulukan. Jadi intinya fungsi ketua adalah untuk melakukan pembagian beban kerja serta untuk perkara-perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali bila ada kepentingan umum yang harus segera diadili, maka perkara yang menyangkut kepentingan umum tersebut harus diadili terlebih dahulu. Untuk wakil ketua, berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya masing-masing. Sedangkan hakim melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural dan fungsional. Oke, lanjut. Larangan hakim. Hakim tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan pengadilan pajak, wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, penasihat hukum, konsultan pajak, akuntan publik, dan pengusaha. Untuk hakim ad hoc, syarat pengusaha ini tidak berlaku. Larangan rangkapan hakim dibahas lebih dalam di PP 36 tahun 2011. Hakim tidak boleh merangkap menjadi pejabat negara lainnya, jabatan struktural fungsional pada instansi Pempus dan Pemda,
arbiter dalam suatu sengketa perdata, anggota panitia urusan piutang dan lelang negara, jabatan pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota pada lembaga non-struktural, komisaris, dewan pengawas, direksi pada BUMN dan atau BUMD, notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus, PPAT, anggota musyawarah pimpinan daerah. Selanjutnya, ketua, wakil ketua, dan hakim dapat diberhentikan secara hormat maupun secara tidak hormat atas usul menteri setelah mendapat persetujuan ketua MA. Untuk yang hormat, untuk pemberhentian secara hormat dapat disebabkan karena permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani yang terus-menerus. Maksudnya ini adalah sakit jasmani, menderita sakit jasmani dan rohani terus-menerus yang menyebabkan penderita ternyata tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Telah berumur 65 tahun, ini diubah bila pengadilan negeri maksimal 65 tahun, sedangkan pengadilan tinggi adalah 67 tahun. Tenaganya dibutuhkan untuk menjalankan tugas negara lainnya. Ini berarti hakim ingin merangkap, sedangkan merangkap itu tidak boleh. Jadi untuk jadi hakim harus diberhentikan terlebih dahulu, lalu meninggal dunia. Meninggal dunia karena sudah meninggal. Oke, kemudian pemberhentian tidak dengan hormat disebabkan karena dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan. Yang dimaksud dengan pidana ini adalah pidana setidaknya paling singkat itu 3 bulan. Lalu melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini maksudnya mungkin seperti suap, lalu terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah janji jabatan, atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 UU 14 tahun 2002. Oke, untuk beberapa alasan atas pemberhentian dapat dilakukan pembelaan. Usulan pemberhentian dengan hormat karena tugas negara lain dan pemberhentian tidak hormat atas perbuatan tercela, lalaikan kewajiban dan tugas melanggar sumpah jabatan dan melanggar larangan rangkap dapat diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri di depan majelis kehormatan hakim. Maaf. Pemberhentian sementara ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak. Ketua, wakil ketua, dan hakim dapat sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara terlebih dahulu oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri. Bila terhadap ketua, wakil ketua, atau hakim yang bersangkutan dikeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti penahanan, atau dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Setelah pemberhentian sementara, ketua, wakil ketua, dan hakim dapat kembali ke jabatan semulanya. Bila yang ketua, wakil ketua, atau hakim yang telah ditangkap dan ditahan terbukti tidak melakukan tindakan pidana tersebut, atau apabila tuntutan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dikembalikan ke jabatan semula. Oke, untuk subbab hakim pengadilan pajak, sekian dari saya. Sebelum lanjut ke subbab selanjutnya, kelompok kami ingin mereview setiap subbab agar saat teman-teman masih fresh bisa menjawab. Oke, jadi silakan teman-teman jawab terlebih dahulu pertanyaan yang muncul di layar di chat Zoom. Jawabannya apa? Oke, banyak yang jawabnya pengusaha ya. Ini pada ngikutan semua gara-gara yang satu udah ngomong pengusaha duluan ya. Kalian ini. Oke, betul jawabannya D ya, pengusaha, sesuai yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oh, masih ada aku ya?
Siapa yang berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya? Dan jawaban teman-teman adalah B, Wakil Ketua. Oke, jawabannya adalah B, Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Ini juga sudah dibahas di slide sebelumnya. Baik, kalau begitu sekian dari pembahasan subbab Hakim Pengadilan Pajak dari saya. Selanjutnya akan saya lemparkan kepada teman saya, Mas DZ, untuk membahas tentang susunan pengadilan pajak. Kepada Mas DZ, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Lintang. Ya, jadi tadi udah dijelasin sama Lintang terkait dengan ketua, wakil ketua, dan hakim. Nah, sebenarnya siapa sih mereka itu di pengadilan pajak? Nah, jadi 3 jabatan yang disebutkan oleh Lintang itu merupakan susunan yang ada di pengadilan pajak. Yaitu ada pimpinan yang terdiri atas ketua dan wakil ketua yang paling banyak wakilnya bisa 5 orang, dan hakim anggota, lalu ada sekretaris dan panitera. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ini adalah pimpinan. Nah, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa pimpinan pengadilan pajak itu terdiri dari seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Yang ketiga, ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan, yaitu yang diatur dalam pasal 8 ayat 3. Nah, ketua tugasnya apa? Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku wakil ketua, hakim, dan sekretaris atau panitera. Nah, yang disebutkan di pasal 8 ayat 2 ini sebenarnya memicu perdebatan gitu ya. Seperti yang kemarin sempat dibahas, yaitu kenapa sih kok ketua itu harus diusulkan oleh Menteri Keuangan, kan bisa jadi nggak adil atau independensinya perlu ditanyakan. Nah, itu sebenarnya sudah... itu info judicial review maksudnya ya? Iya, Bu. Judicial reviewnya, judicial reviewnya putusan MK nomor 10 bukan tahun... bukan juri, judicial review, bukan? Oh, harusnya judicial review. Oh iya. Ya, judicial review. Kan? Iya, Bu. Ya, itu. Jadi itu disengketakan dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan nomor putusan nomor 10 PUU 18 tahun 2020. Nah, untuk agar lebih tahu ini tentang apa sih putusannya, yaitu mungkin Amel bisa dilihatkan videonya. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Rabu siang. Permohonan diajukan oleh para hakim pengadilan pajak, Haposan Lumban Gaul, Triyono Martanto, dan Retno Sri Rejeki, yang teregistrasi dengan nomor perkara 10 tahun 2020. Pemohon menegaskan adanya inkonsistensi mekanisme pengusulan calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak yang dilakukan secara berbeda atas usul Menteri Keuangan tersebut. Selain itu, berdasarkan putusan MK nomor 6 tahun 2016, ketentuan untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan organisasi. Sementara, Hakim Konstitusi Manan MP Sitompul dalam memberikan nasihat menyatakan, pemohon harus menguraikan secara jelas alasan ketidakpastian hukum yang dijelaskan dalam norma pengujian undang-undang tersebut. Apakah terdapat konflik kepentingan atau terdapat hal yang lain? Harusnya dielaborasi apa yang sebenarnya
yang terjadi dengan adanya norma ini. Norma ini kan mengatakan bahwa adanya hak daripada menteri untuk mencalonkan ketua ataupun wakil ketua dari pengadilan pajak itu. Nah, itu yang harus lebih diuraikan, apakah di situ ada konflik kepentingan, ya, konflik interest, atau hal lain yang mungkin masih bisa diuraikan adanya keadaan seperti itu. Nah, diuraikan itu konflik interestnya itu. Bayu Caksono, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan. Nah, oke. Jadi berdasarkan video singkat tersebut dapat kita tarik garis besarnya bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon itu ada dua intinya lah. Yang pertama terkait pengujian terkait pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta terkait putusan nomor 6 tahun 2016, yaitu di mana putusan itu membahas mengenai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu terkait periodisasi. Nah, untuk yang pasal 8 ayat 2 itu kan tadi berbunyi bahwa ketua dan wakil ketua itu diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan oleh menteri. Nah, para pemohon ini beranggapan dengan adanya keterlibatan Menteri Keuangan itu bisa saja membuat independensi dari pengadilan pajak itu sedikit diragukan. Karena seperti yang kita ketahui, apabila terjadi sengketa perpajakan, pasti salah satu baik menjadi tergugat atau penggugat itu adalah Menteri Keuangan yang diwakilkan oleh Dirjen Pajaknya. Nah, jadi mungkin itu jadi catatan khusus bagi para pemohon. Apakah independensi dari pengadilan pajak itu bisa dipertahankan. Lalu yang kedua terkait dengan periodisasi hakim, jabatan hakim, di mana pada pasal 8 ayat 3 itu disebutkan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim itu paling lama menjabat 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 masa jabatan lagi. Nah, sedangkan pada pada putusan nomor 6 tahun 2016 itu pasal 8 ayat 3 ini sempat dimatikan, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sedangkan pada putusan tersebut atau pengajuan permohonan pada PUU nomor 6 tahun 2016 itu pemohon hanya menginginkan agar hakim itu periodisasinya saja yang tidak dibatasi. Sedangkan untuk ketua dan wakil ketua itu tetap dibatasi sehingga diajukan kembali di PUU nomor 10 tahun 2020 ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, oke. Susunan selanjutnya adalah hakim. Hakim ini diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Lalu, bagaimana sih apabila terdapat sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, misalnya sengketa pajak yang bersinggungan dengan masalah perbankan ataupun masalah yang lainnya sehingga membutuhkan tenaga ahli. Nah, mungkin ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota. Ini dijelaskan oleh Lintang tadi, dan tata cara penunjukan hakim ad hoc itu diatur dalam KMK nomor 449 tahun 2003. Lanjut. Nah, selanjutnya mungkin Amel bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sekretaris. Jadi, sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Hal ini diatur di pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Di mana sekretaris, wakil sekretaris, pengganti, dan pegawai sekretariat pengadilan pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi di undang-undang itu sebenarnya disebutnya pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan, tapi kan namanya udah berubah jadi Kementerian Keuangan ya. Terus sekretaris, wakil sekretaris atau sekretaris pengganti bisa merangkap tugas-tugas dari kepaniteraan.
Nah, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan pengadilan pajak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003. Tata kerja kesekretariatan pengadilan pajak diatur di PMK Nomor 112 PMK 01 Tahun 2018 dan tata tertib persidangan pengadilan pajak diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per 03 PP Tahun 2016. Selanjutnya itu ini dari PMK nomor 122 tahun 2018. Jadi Sekretariat Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut sekretariat merupakan unit organisasi yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Pajak. Jadi secara administratifnya di bawah Sekjen Kementerian Keuangan, sedangkan kalau secara operasional itu bertanggung jawab ke Pengadilan Pajak. Kemudian, Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi jurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Jadi sebenarnya di PMK-nya ini nggak ditulis per poin-poin 1, 2, 3, 4, sampai 11 ini ya, tapi ini saya bikin poin-poin supaya lebih mudah aja dibacanya. Jadi sebenarnya langsung aja ini tulisannya, nggak dibagi per poinnya. Lanjut, untuk syarat menjadi sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti diatur di pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Jadi untuk jadi sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti itu harus punya pengetahuan di bidang perpajakan dan juga harus jadi sarjana, baik sarjana hukum maupun sarjana lain. Selanjutnya, sebelum memangku jabatannya, sama seperti hakim, sekretaris harus melakukan sumpah jabatan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan sumpahnya diambil oleh Ketua Pengadilan Pajak. Ini ada isi sumpah jabatannya. Buat teman-teman yang mau jadi sekretaris bisa dibaca dulu kayak tadi kata Lintang. Selanjutnya masuk ke panitera. Jadi di pengadilan pajak itu ada kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, panitera itu dibantu oleh wakil panitera dan panitera pengganti. Panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti ini diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan, dan pembinaan teknisnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tertuang di pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya, sama seperti hakim, panitera nggak boleh merangkap jabatan menjadi pelaksana putusan pengadilan pajak, menjadi wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak, menjadi penasehat hukum, menjadi konsultan pajak, menjadi akuntan publik, ataupun menjadi pengusaha. Nah, selanjutnya panitera juga harus melakukan sumpah jabatan menurut agama atau kepercayaannya. Ini ada isi sumpah jabatannya, ada di Undang-Undang Pengadilan Pajak juga. Nah, untuk susunan pengadilan pajak sepertinya sudah kami bahas. Sekarang kita masuk ke review lagi, review untuk susunan pengadilan pajak. Buat teman-teman, pertanyaannya yang bukan merupakan syarat menjadi sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti dalam pengadilan pajak adalah, bisa dijawab A, B, C, atau D. Oke, Mel sepertinya banyak yang jawab C nih. Gimana kalau kita tunjuk buat jelasin kenapa kok jawab C gitu? Siapa nih Kak Zaki kira-kira? Ya, siapa nih yang mau present, mempertanggungjawabkan jawabannya nih? Jawabannya. Oke, ada Faiza. Oke, Faiza nih udah. Silakan Faiza, boleh jelasin? Terima kasih Amel.
Jadi tadi tuh pada slide yang ditampilkan ada beberapa syarat sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti yang diatur dalam pasal 26 UU Pajak, yaitu harus WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani dan rohani, dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Jadi yang bukannya itu jawabannya C, pendidikan minimal SMA atau sederajat. Makasih, Makasih banyak, Gimana, Reza. Mel? Ya, jadi penjelasannya benar karena tadi di syaratnya itu kan jelaskan kalau yang A, B sama D itu udah benar, sedangkan kalau yang C itu harusnya dia minimal itu sarjana ya, jadi harus sarjana hukum atau sarjana lain dan juga mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan. Lanjut, selanjutnya. Nah, pasal mana dalam UU Pengadilan Pajak yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Nomor 10 PUU 18 tahun 2020. Tadi ini udah dijelasin sama Zaki ya, yang terkait sama pengangkatan dari hakim. Boleh dijawab, teman-teman? Yuk, belum ada yang jawab. Wah, Gusti Haki cepet banget nih jawabnya. Kayaknya Gusti Haki udah ready banget. Oke, semua teman-teman jawabannya benar. A, yaitu pasal 8 ayat 2, karena yang tadi udah dijelasin sama Zaki ya, terkait sama pengangkatan hakim oleh Menteri Keuangan. Oke, sepertinya untuk materi terkait susunan pajak sudah kami jelaskan. Selanjutnya akan masuk ke kewenangan pajak yang akan dijelaskan oleh Kak Sarah Konisia. Pada Kak Sarah Konisia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak Amel, izin Bu Rina dan teman-teman, selamat malam. Semoga teman-teman masih semangat dan gak ngantuk ya. Ini subbab kita yang terakhir, tenang. Sebentar lagi berakhir kok, oke? Subbab yang terakhir kita membahas tentang kewenangan pengadilan pajak. Nah, secara umumnya ini tuh sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Bab 3 tentang kekuasaan pengadilan pajak. Oke, boleh di next Kak Amel. Nah, pengadilan pajak itu memiliki kewenangan yang bersifat administratif atau tercantum dalam undang-undang. Yang pertama, di dalam pasal 31 dijelaskan bahwa pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Nah, ini tertuang dalam pasal 31 ayat 1, teman-teman. Selanjutnya, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Selanjutnya, Kak Amel. Nah, ini di dalam pasal 32 mengatakan bahwa pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak, dan untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari juga teman-teman tentang alur pemeriksaan pajak. Dan selanjutnya di dalam pasal 33, selain itu dalam pasal 33 juga dijelaskan bahwa selain itu dalam menjalankan tugasnya, pengadilan pajak mendapatkan pembinaan dari 2 institusi berbeda yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Yang pertama oleh Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan, yang kedua kewenangan pembinaan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan berada dibina oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga udah dibahas tadi oleh Mas DZ. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 ini sempat juga diajukan ke ini ya teman-teman, diajukan ke dalam mahkamah tadi tentang tapi keputusan ini tuh ditolak. Jadi Mahkamah Agung menolak keputusan ini
Jadi kewenangan pembinaan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan berada dibina oleh Mahkamah Konstitusi maksudnya teman-teman. Maaf ya saya agak grogi nih teman-teman, udah lama tidak berbicara di depan kamera. Jadi tetap Mahkamah Keuangan dibina oleh Kementerian Keuangan. Jadi pada hakikatnya pengadilan pajak ini dibina oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Sebenarnya untuk tugas dan wewenang pengadilan pajak itu sudah terangkum sangat jelas sekali di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Jadi ini secara singkat, padat, dan jelas saja teman-teman. Mungkin selanjutnya jika teman-teman ada pertanyaan atau membutuhkan penjelasan boleh diajukan di kolom pertanyaan. Oke, selanjutnya Kak Amel. Ini mudah banget teman-teman, boleh langsung siapkan jarinya di kolom chat. Kewenangan pengadilan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 untuk pasal-pasal berikut, kecuali A. Pasal 31, B. Pasal 32, C. Pasal 33, dan D. Pasal 34. Waduh, ini mudah banget nih. Tapi kok belum ada yang ngetik nih, giliran soal yang mudah-mudah nih. Oke, udah ada yang menyampaikan jawabannya, dipimpin oleh Kak absen 22 karena dia Konita. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang ikut D. Oke, nggak apa-apa ikut-ikutan. Oke, lanjut. Ini soal yang terakhir dari kelompok 5, jadi kalian harus semangat ya. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan A. Banding, B. Keberatan, C. Gugatan, dan D. Peninjauan kembali. Oke, kita baca jawabannya. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Waduh. Apa nih kakak-kakak jawabannya? Coba yang jawab pertama kali nih, Kak Rizal Wahyudi. Boleh dijelasin nggak Kak Rizal, kenapa jawabannya? Jawaban Kak Rizal B, karena ada temannya yang menjawab D nih Kak Rizal. Coba boleh tolong dijelaskan Kak? Iya tadi dijelasin yang yang pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif. Yang di pasal 31, 32, 33-nya disebutin kalau pengadilan pajak dalam hal banding itu hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan. Oke, keren banget Kak Rizal. Kita kasih applause ya, stiker applause buat Kak Rizal. Terima kasih buat Kak Rizal dan teman-teman yang udah menjawab semuanya, hampir semuanya benar dan pasti sudah membaca dan mempelajari dan juga pastinya memperhatikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu dan teman-teman, materi kita pada malam hari ini sudah selesai kami bahas semua. Sekarang mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Bu? Atau ya, boleh. Oke, buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung bertanya, bisa open mic atau bisa melalui chat room juga. Silakan teman-teman. Halo, cek. Izin bertanya untuk kelompok 5. Baik, silakan Kak. Silakan. Oh ya, ini untuk yang pemberhentian ketua, wakil ketua, dan hakim ya. Ada yang di pemberhentian tidak dengan hormat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua MA. Yang pertama adalah dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, yang saya tanyakan, apakah hanya untuk tindak pidana saja? Kalau seumpamanya dia dipidana karena hukum perdata, bagaimana ya? Apakah tetap diberhentikan atau ada tindak lanjut yang lain seperti itu? Terima kasih. Sepertinya pertanyaannya kita tampung dulu ya. Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic dulu. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya boleh diketikkan di kolom chat juga ya teman-teman.
Oke, ini masih yang sama ya. Ya, teman-teman boleh lewat chatroom juga kalau yang mau buat open mic. Nanti akan kita kumpulkan dan kita jawab. Oke, Kamil, ada pertanyaan kedua, izin membacakan buat teman-teman dan Bu Rina. Dari Kak Pandu, izin bertanya teman-teman kelompok 5. Tadi di slide 18 disebutkan bahwa hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat, yang mana alasannya negatif, diberikan kesempatan untuk membela diri. Namun disebutkan juga bahwa hakim yang diberhentikan dengan hormat, yakni jika tenaganya dibutuhkan untuk menjalankan tugas negara lainnya. Mengapa demikian? Apakah hal ini berarti hakim seperti ini diberikan hak untuk memilih untuk menjalankan tugas negara tersebut atau tetap menjadi hakim pengadilan pajak? Mohon dijawab. Oke, mungkin untuk pertanyaan Kak Pandu, boleh Kak Zaki mau coba jawab? Oke, baik. Izin membacakan ulang pertanyaannya. Jadi pada slide 18 disebutkan bahwa hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat, yang mana alasannya negatif, diberikan kesempatan untuk membela diri. Namun disebutkan juga bahwa hakim diberhentikan dengan hormat, yakni jika tenaganya dibutuhkan untuk menjalankan tugas negara lainnya. Mengapa demikian? Apakah ini berarti hakim seperti diberikan hak untuk memilih untuk menjalankan tugas negara tersebut atau tetap menjadi hakim pengadilan pajak? Nah, oke. Jadi untuk yang hakim diberhentikan dengan hormat karena tenaganya dibutuhkan tuh menurut kami yaitu tugas pekerjaan itu adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, mikirnya gini, kalau misalnya hakim itu diberikan pekerjaan di bidang lain selain hakim, tentunya itu kan sudah ranahnya stakeholder dari negara, pemimpin pemerintahan negara kita. Nah, jadi menurut saya itu merupakan sebuah capaian yang luar biasa gitu. Jadi hakim ini dipercayakan di bidang yang lain yang lebih vital, contohnya mungkin seperti itu. Jadi hakim itu diberhentikan secara hormat. Jadi ya karena ini sudah eksklusif, sudah diperintahkan oleh stakeholder pemerintahan negara kita, jadi hakim itu harus diberhentikan secara hormat. Dan tadi juga dijelasin sama Lintang bahwa hakim itu tidak boleh merangkap jabatan kayak gitu. Nah, jadi harus diberhentikan dulu agar bisa menjabat di tugas lainnya seperti itu. Mungkin ada tambahan Lintang atau yang lain teman-teman? Oke, bagaimana Kak Pandu? Jadi merangkum sedikit dari jawaban Mas Zaki, tadi intinya jika seorang hakim diberikan tugas lain oleh negara, bukan berarti seorang hakim itu mempunyai hak untuk, aduh milih mana ya, mau tetap jadi hakim atau mau jelasin tugas negara gitu. Tapi pastinya hakim itu harus mengikuti perintah dari pimpinan-pimpinan negara, karena pastinya untuk ditempatkan dalam posisi tertentu, pastinya pimpinan-pimpinan atau pejabat-pejabat negara itu sudah mempertimbangkan. Jadi kita harus berhenti untuk dari jabatan sekarang dan mengisi di posisi yang lainnya, seperti itu. Untuk Bu Rina, apakah ada koreksi Bu atau tambahan? Ya, sudah tepat tadi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya dia diperlukan di posisi yang lain, misalnya di instansi yang lain gitu ya, itu maka diberhentikan dengan hormat. Jadi bisa seorang hakim kemudian diangkat menjadi apa ya, pejabat atau apa, maka dia akan diberhentikan dengan hormat dari posisi hakim. Ya, sudah betul, sudah tepat. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Kak Pandu. Baik, terima kasih Mas Zaki dan Mbak Sarah. Oke teman-teman, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Kevin, akan saya bantu bacakan. Selamat malam Bu Rina dan teman-teman kelompok 5, saya izin bertanya terkait Majelis Kehormatan Hakim. Siapa anggota majelis tersebut, bagaimana cara pemilihannya, serta apa saja tugas yang diemban.
Apakah majelis ini sifatnya sementara saja ketika ada suatu hal yang harus diselesaikan? Terima kasih Kak Kevin atas pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaannya Alvin sudah. Ini mau dijawab oleh Kak ya. Lintang. Baik. Oke, izin menjawab pertanyaannya Kak Alvin ya. Pertama saya ulang dulu pertanyaannya. Mas Lintang, bagaimana apabila kena kasus perdata? Apakah ketua, wakil ketua, atau hakim dapat diberhentikan? Oke, jawaban saya hanya akan berpacu kepada penjelasan UU 14 tahun 2002. Jadi, kena kasus perdata maksudnya apakah itu termasuk kasus pidana gitu ya maksudnya? Maka dari itu apa baiknya hakim ketua dan wakil ketua diberhentikan? Nah, menurut kelompok kami tidak diberhentikan karena diberhentikan itu maksudnya adalah dipidana selama paling singkat itu 3 bulan. Jadi misal atas kasus perdata ini tidak dipidana selama 3 bulan, maka dari itu tidak akan diberhentikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Atau dari Bu Rina, Bu? Ya, sudah betul. Sudah tepat. Jadi di sana yang bisa diberhentikan tuh kalau dia melakukan tindak pidana, ya. Perdata berarti dengan kata lain kalau perdata tidak. Baik, bagaimana Mas Alvin, sudah puas dengan jawabannya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Lintang kelompok 5 dan Bu Rina sudah mencerahkan saya. Terima kasih juga. Silakan Mbak Amel. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Kevin akan dijawab oleh Kak Sarah. Silakan Kak Sarah. Oke, teman-teman dan Bu Rina dan Kak Kevin izin menjawab. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 16 sudah dijelaskan tentang Majelis Kehormatan Hakim. Nah, dalam Pasal 16 Ayat 1, pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri. Dan untuk yang ayat 2-nya, Majelis Kehormatan Hakim bertugas untuk 1, meneliti dan meminta keterangan ketua, wakil ketua, atau hakim yang diusulkan untuk A. diberhentikan dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, B. diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Dan yang kedua, mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan ketua, wakil ketua, atau hakim karena diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi untuk jawaban dari Kak Kevin, teman-teman juga kalau misalnya kecepatan boleh dibuka Undang-Undang Nomor 14-nya, langsung menuju ke bagian ketiga pasal 16 tentang Majelis Kehormatan Hakim. Nah, di situ sudah tertera dengan lengkap tentang tugas, wewenang, anggota majelis tersebut, bagaimana cara pemilihannya, dan lain-lain. Untuk teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Cukup. Untuk Bu Rina, boleh ditambahkan, Bu? Atau dikoreksi? Oke, sudah cukup. Izin menambahkan sedikit, Sar. Iya, siap Mas. Jadi kan ini tadi juga ditanyakan apa namanya sifatnya ya, sifat dari Majelis Kehormatan Hakim. Nah, ini setelah saya cari ada berdasarkan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 04 PB MA 9 tahun 2012 tentang tata cara pembentukan tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Itu di pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Majelis Bisa Kehormatan... sambil di-share kalau bisa. Oh, ya, sebentar, Bu. Biar teman-temannya juga bisa sambil baca. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, oke. Nah, jadi ini ya, dasar peraturannya itu peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 4 BBMA nomor 9 tahun 2012 tentang tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Nah,
untuk Kak Kevin kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Hakim bisa dibaca aja ini peraturannya. Nah, saya cuma menambahkan yaitu mengenai sifat dari Majelis Kehormatan Hakim ini sifatnya itu tidak tetap. Ya, itu saja sih mungkin lamban dari Sarah. Selebihnya udah tepat penjelasan dari Sarah. Seperti itu. Terima kasih teman-teman kelompok 5 dan Burina. Ini majelis kehormatan hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan MK atau berlaku juga untuk pengadilan pajak? Sepertinya semuanya. Coba dilihat itunya. Sebentar Bu. Izin mencoba menjawab Bu. Kalau menurut saya ini berlaku untuk pengadilan pajak juga karena untuk tata cara pengadilan itu kan pembinaan pengadilan di pengadilan pajak itu kan di bawah MA. Jadi seharusnya peraturan ini juga menyangkut di pengadilan pajak seperti itu mungkin Bu. Oke, baik. Oke, baik. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingin konfirmasi lagi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Jadi pertanyaan saya tadi di slide berapa ya? Slide 6. Coba lihat slide 6. Berbeda ya dengan yang dikasihkan ke saya. Iya, Bu. Yang saya maksud itu mengenai saya share screen saja dari saya. Ini ya pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim di pengadilan pajak. Berkaitan dengan putusan nomor 10, jadi disediakan hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung. Jadi dari kemudian dicabut dengan putusan nomor 10. Jadi putusan nomor 10 itu apa sih intinya, isinya? Oh, izin menjawab Bu. Ya, silakan. Berdasarkan amar putusannya Bu, nomor 2 yaitu menyatakan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang menyatakan ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai, ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden yang dipilih dari dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui menteri dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Ya, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya yaitu seharusnya ketua dan wakil ketua itu dipilih dari para hakim dan oleh hakim itu sendiri, selanjutnya diusulkan ke Menteri Keuangan lalu diangkat oleh presiden. Seperti itu Bu. Jadi
hakim dulu memilah, dari hakim diusulkan ke Menteri Keuangan mengusulkan ke Presiden. Masih ada usulan dari Menteri Keuangan? Iya, masih, Bu. Oke. Oke, kemudian apa lagi dari hanya berkaitan dengan ketua dan wakil ketua saja? Selanjutnya yang pembinaan administratif oleh Menteri Keuangan itu, Bu. Yang Kementerian Keuangan yang ada di pasal 5 ayat 2 itu, Bu. Nah, itu kan juga disengketakan di sini. Namun permohonan dari pemohon itu tidak diterima. Jadi pasal 5 ayat 2 itu tetap berlaku sebagaimana mestinya. Jadi intinya gimana tuh yang pasal 5 ayat 2 itu? Jadi maksudnya gimana? Sebentar, Bu. Jadi pada pasal 5 ayat 2 itu disebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, yaitu yang gini. Jadi tetap? Keuangan. Iya, tetap, Bu. Tetap ada sangkut pautnya dengan Kementerian Keuangan. Ya, pembinaan organisasinya, kemudian SDM-nya dan keuangannya masih tetap di bawah Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Oke, kemudian di putusan 10 itu apa lagi selain yang tadi? Mungkin boleh dibantu share screen aja, Mel? Ya. Ya, untuk resumen. Apakah sudah terlihat? Ini amar putusannya, Bu, untuk Ya, coba kesimpulannya apa? Kalian memahaminya seperti apa? Izin menjawab, Bu. Jadi pada intinya kan permohonan dari pemohon ini ada, sebentar, saya juga baca yang lengkapnya. Nah, jadi dari petitum yang disampaikan oleh pemohon itu menyebutkan bahwa pasal 5 ayat 2 itu tetap konstitusional berdasarkan UUD 1945 sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua. Nah, ini kan tadi di poin 3 amar putusan kan ditolak ya, Bu. Jadi tetap ada campur tangan dari Kementerian Keuangan. Lalu yang selanjutnya menyatakan frasa dari para hakim dan frasa diusulkan menteri dalam pasal 8 ayat 2 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan di poin 2 ini, yaitu bahwa hakim itu menyatakan bahwa pasal 8 ayat 2 ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden yang dipilih dari dan oleh para hakim yang selanjutnya diusulkan melalui menteri dengan persetujuan Mahkamah Agung untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Jadi kalau di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu dinyatakan bahwa ada periodisasi ya selama masa jabatan 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali. Nah, dengan putusan ini jadinya bagaimana kesimpulannya? Untuk ketua dan wakil ketua. Jadinya hanya 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. 1 kali masa jabatannya berarti tidak ada perpanjangan ya, hanya 1 kali saja. Ya. Oke, kemudian kalau mengenai hakim,
Nah, untuk hakim masih sama di pasal 8 ayat 3, yaitu masa jabatannya 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. 1 periode lagi. Kayaknya saya pernah menyampaikan atau yang lain anggota teman-temannya setuju apa yang disampaikan oleh Zaki bahwa untuk hakim masa jabatannya 5 tahun katanya gitu ya. Yang lain Sarah, Lintang, Amel sependapat dengan apa? Ibu, kalau nggak salah waktu pertemuan kemarin itu sampai yang teman ibu itu ya Bu, yang dia usia 45 tahun, itu Dia kalau nggak tahu nggak salah ternyata ya dia nggak tahu kalau misalnya periodisasinya sampai nanti selesai ya Bu, pokoknya. Pensiun. 45 tahun kalau nggak salah. Sampai ya, usia sampai 67 malah. Oh iya. 67. Nah, itu karena ada uji materi juga, ada judicial review juga. Nah, ada yang sudah pernah nyari? Itu yang putusan nomor 6 tahun 2016 itu bukan? Iya, betul itu. Ya, jadi untuk hakim gitu ya, untuk hakim jadi di putusan nomor 6 ya, nomor 6 tahun berapa tuh? 2016, Bu. Ya, 2016 itu jadi untuk hakim tidak ada periodisasi lagi gitu ya. Jadi sesuai dengan kalau Zaki sudah dapat putusan nomor 6-nya atau ringkasannya? Untuk ringkasannya belum, Bu, tapi lengkapnya udah baca, Bu. Oke. Udah baca, boleh di-share, mungkin bisa dibacakan atau di-share di bagian yang kesimpulannya. Baik, Bu. Yang amar putusan ini, Bu. Iya. Terus lihat. Memang harus bacanya ya kalau pasal 8 ayat 3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terus ya, nah ini penjelasan. Oke, jadi sebetulnya kesimpulannya itu hakim pengadilan pajak diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada usia 67 tahun sebagaimana ketentuan yang berlaku pada hakim tinggi, pengadilan tinggi dan pengadilan tata usaha negara. Ya, pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi 67 tahun ya, bukan 65 tahun. Oke, seperti itu. Ya, jadi ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak itu yang diajukan materi. Ya, itu. Jadi kalau ditanya misalnya jabatan ketua dan wakil ketua berapa periode? Ya hanya 1 periode ya, hanya 5 tahun saja. Kemudian hakim pengadilan pajak diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ya sampai usia 60 tahun karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2016 tersebut. Oke. Baik, sekarang tadi disampaikan juga mengenai ketua dan wakil ketua ya. Ketua dan wakil ketua tadi disebutkan wakil ketua itu kalau berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak maksimal berapa wakil ketua? 5 ya, tetapi sekarang ini ada berapa?
ada 3 ya. Nah, salah satunya yang wakil ketua itu kasih waktu saya di Kanwil khusus ya, waktu saya di bidang PPN, waktu saya jadi korlak keberatan PPN. Nah, beliau adalah kasihnya Pak Aman Santosa. Tapi berbeda penampilannya. Kalau dulu Pak Aman Santosa itu kumisnya tebal gitu ya. Nah, sekarang pas jadi hakim, saya juga panggil, oh ternyata sudah nggak pakai kumis lagi, jadi kumisnya tebal, rambutnya memang tebal gitu ya. Itu Pak Aman itu. Beliau memang orangnya teliti ya. Jadi kemudian yang ketua pengadilan pajak Pak Tri, dulu yang sebelumnya jadi ketua, sekarang kan sudah diganti ya. Sebelumnya itu ketua pengadilan pajaknya itu Pak Tri Hidayat Wahyudi. Itu juga kasih saya waktu saya di PMA 1 dikasih penerimaan dan keberatan. Waktu itu saya korlak keberatan PPH. Nah, beliau adalah kasihnya. Jadi sempat bertemu beberapa lama sebelum akhirnya beliau diangkat menjadi kasih di KPPLTO waktu itu. Nah, jadi memang mereka pekerjaan latar belakang pekerjaan di Direktorat Jenderal Pajak juga tidak jauh gitu dengan upaya hukum. Tapi kalau Pak Tri Hidayat sebelumnya pernah terakhir sih kalau Pak Aman Santosa itu beliau kayaknya terus-terusan di keberatan banding gitu ya. Kalau Pak Tri Hidayat akhir sebelum menjadi hakim di pengadilan pajak, beliau adalah kabag kepegawaian atau pokoknya berkaitan yang pegawaian mutasi seperti itulah Pak Tri Hidayat itu. Iya, apa ya, kasubag kepegawaian atau apa? Soalnya saya ingat waktu saya tahun 2011 ya, 2011 ketika itu saya jadi kasih pengembangan sistem pengukuran kinerja di Kitsda. Jadi kalau dulu itu tidak banyak yang perempuan menduduki jabatan eselon 3. Nah, mulai angkatan saya tuh tahun 2011 itu. Tapi kalau dulu itu dihubungi dulu tuh. Kalau yang perempuan-perempuan itu ditelepon dulu gitu ya. Ditelepon dulu. Jadi ditawari dulu mau atau tidak gitu ya. Nah, sama saya juga. Jadi saya waktu itu pagi-pagi saya ditelepon. Tapi diteleponnya sama Sesditjen ya. Namanya Pak Joni Far, sekarang sudah almarhum. Jadi dia, saya masih ingat tuh, beliau tanya, ini Rina Ningsih? Saya bilang, iya. Rina, kamu dipromosikan untuk menjadi kepala kantor, menjadi kepala kantor saja, menjadi pejabat eselon 3. Jadi belum disebutkan ya di mananya. Gitu. Apakah kamu bersedia? Katanya gitu. Nah, kamu punya suami? Katanya. Saya bilang, iya, oke. Kalau gitu saya kasih kesempatan waktu saya kasih kesempatan waktu 1 jam. Jadi kalau saya ditelepon kemudian harus menentukan dalam waktu 1 jam. Kalau teman-teman yang lain tidak, mereka dipanggil gitu ya. Beberapa teman itu termasuk Ibu Adri yang sekarang jadi hakim itu juga kalau beliau jadi kabid di keberatan banding di Kanwil Makassar gitu ya. Kalau mereka dipanggil, kalau saya tidak, saya hanya ditelepon saja. Jadi waktu itu Pak Ses bilang ditunggu 1 jam, nanti kamu sampaikan ke Pak Tri. Nah, Pak Tri itu kabag mutasinya yang dulu kasih itu. Nah, jadi sempet tuh saya itu kan karena gimana pun juga kan harus izin suami. Jadi saya tuh paling susah ketika dihadapkan pilihan antara keluarga dan pekerjaan. Dua-duanya bagi saya berat gitu ya. Keluarga bagaimanapun juga kan pasti kita. Tapi di satu sisi juga saya tidak bisa mengutamakan keluarga saja tanpa mempertimbangkan pekerjaan, karena bagaimanapun saya bisa mendapatkan kehidupan yang layak juga kan dari pekerjaan saya. Jadi saya bingung tuh gitu ya antara milih dua itu. Tapi karena saya sudah bersuami, saya telepon suami saya kan. Jadi saya telepon suami, ternyata jawabannya mengagetkan. Dia bilang nggak apa-apa gitu. Jadi saya bilang, terus gimana kita? Padahal mungkin lu kali, gue kagak gitu ya. Karena saya pikir, aduh gimana nih gitu ya. Nah akhirnya oke, suami boleh. Nah kemudian saya kan punya 2 anak tuh, 2 putri. Waktu itu masih kelas 4 SD dan kelas 1. Nah yang kelas 4 SD, sekarang sudah mau selesai kuliahnya. Ya kan tahun lalu tuh, tahun 2011 tuh. Ya, berarti sekarang sudah 10 tahun kemudian kan. Jadi pas saya telepon,
Oh, dia nangis-nangis, "Mama nggak boleh pergi," katanya. "Nggak boleh pergi." Wah, udah saya bujuk gitu ya. Saya ancam-ancam gitu, kalau mama nggak mau nerima pekerjaan ini, nanti mama dipecat, nanti kamu sekolahnya sekolah di SD negeri gitu ya, karena di SD-nya SD swasta kan. Dia bilang, "Biarin," katanya gitu, "biarin." Wah, akhirnya saya nyerahkan. Terus saya telepon anak saya yang kecil tuh, yang baru masuk SD. Itu tidak kalah mengagetkannya jawabannya. Dia bilang, "Ih, mama pergi," katanya. Karena nggak ada yang suruh mandi lagi kan, udah kerjain kumon gitu. Akhirnya karena ada anak yang tidak mengizinkan saya sempat telepon ke Pak Tri. Pak Tri, dia tahu kan seperti apa anak saya. Jadi waktu perpisahannya beliau, saya bawa anak saya tuh yang kelas 4 SD itu waktu dia masih agak kecil ya. Kan itu berarti sudah waktu saya sama Pak Tri itu tahun 2004 ya. Jadi anak saya masih kecil banget tuh. Ya masih saya gendong-gendong gitu ya waktu perpisahan sama Pak Tri itu. Itu anaknya pemalu banget gitu ya, nggak mau tuh ngelihat orang tuh kan. Saya bilang, "Pak Tri, mohon maaf saya bukannya nggak mau," saya bilang, "suami saya sudah mengizinkan, tapi anak saya enggak. Pak Tri kan tahu seperti apa anak saya itu. Jadi saya pikir kalau anak saya nggak mengizinkan, bisa dua kemungkinan kan, anak saya jadi anak yang mandiri atau sebaliknya gitu." Nah, itu yang saya takutkan. Jadi saya masih ingat tuh ke Pak Tri, mohon maaf saya nolak gitu ya. Tapi ternyata setelah itu saya waktu itu kan masih pagi tuh saya sholat duha, setelah sholat duha anak saya telepon tuh yang gede itu. Dia bilang, "Mama boleh pergi." Jadi saya ralat tuh. Saya ralat dan akhirnya saya menjadi itu. Jadi saya masih ingat tuh Pak Tri itu. Terus ketika jadi kepala kantor ada yang nelpon lagi tuh. Ada yang nelpon lagi, dia ngaku-ngaku Pak Tri. Saya pikir Pak Tri beneran. Saya kan tahu Pak Tri kan dulu atasan saya. Jadi ketika dia telepon itu saya bilang, "Pak Tri kok saya nggak ngenalin suaranya?" gitu. Terus, "Udah Rina ini kamu tahu nomor teleponnya Pak Dirjen nggak?" Saya pikir bukan Pak Dirjen tuh. Bukan Pak Ses. Saya pikir Pak Dirjen karena kalau Pak Ses saya tahu kan Pak Ses itu dulu Kakadwil di khusus gitu ya. Jadi saya tahu suaranya. Jadi ketika saya akhirnya tersambung gitu ya, saya telepon, saya pikir ini Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen saya tidak terlalu kenal dekat gitu. Jadi ditipu tuh. Tipunya gini. Jadi seakan-akan dia perhatian gitu ya. "Gimana Rina di sana?" gitu ya. "Di Kota Mobagu ada masalah enggak?" Lama gitu ya. Pokoknya kesannya tuh, "Nanti kalau ada masalah hubungi saja saya," gitu ya. Saya bilang, nah mungkin dia mengharapkan bahwa, "Aduh Pak, tolong dong saya pindahin." Kalau saya kan enggak gitu ya. "Ya udah Pak, saya jalani aja, namanya juga tugas," saya bilang gitu. Jadi beberapa minggu kemudian itu dia nelpon lagi. Dia nelpon gini, "Rina," katanya, "Bapak perlu uang," katanya gitu. "Bapak perlu uang." Terus saya mikir, "Bapak mau pinjam uang?" Saya mikir, diri pinjam uang ke saya gitu ya. Apalah saya tuh paling punya di uang tabungan berapa sih, paling sejuta gitu, kalau minjemnya 100.000 mungkin bisa gitu ya. Tapi Dirjen nggak mungkin kan minjam segitu. Jadi saya cuek aja gitu, "Pak, mohon maaf saya nggak punya," gitu ya. Akhirnya kan ditelepon, "Oh ya udah nggak apa-apa." Terus saya cerita ke teman sama eselon 3 lain, mereka bilang, "Wah itu sih penipuan Rin," katanya gitu. Nah itu cerita mengenai ini nih Pak Tri ya, tapi sekarang sudah tidak lagi menjadi Ketua Pengadilan Pajak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke tadi ya. Jadi salah satu wakil ketua pengadilan pajak itu kan Pak Aman Santosa ya. Nah, apa sih bedanya wakil ketua 1, 2, 3? Pembagian tugasnya seperti apa sih? Kalian tahu nggak? Atau kalau kelompok ini nggak tahu, kelompok yang lain juga boleh jawab. Pak Amel mau jawab? Jadi kalau masalah cerita, kalau misalnya wakil ketua itu dibagi berdasarkan wilayah gitu-gitu ya, Bu? Iya ya, kalau dari undang-undang. Tapi kalau kalian coba browsing di internet, wakil ketua 1 itu bidang apa, wakil ketua 2 bidang apa, wakil ketua 3 itu bidang apa. Ya sih kalau di undang-undangnya bilangnya gitu ya, berdasarkan kewilayahan. Jadi kalau misalnya WP-nya sudah banyak gitu ya,
sehingga tidak mungkin ditangani lagi oleh satu wakil ketua gitu ya, maka wakil ketua itu bisa lebih dari 1 dan maksimal 5 ya. Nah, kalau menurut undang-undang dikatakan bahwa berdasarkan kewilayahan. Tapi coba kalian cari informasi di internet. Kelompok yang lain juga boleh kalau misalnya sudah menemukan jawabannya. Apa sih gitu ya untuk masing-masing wakil ketua itu. Ya, sudah dapat? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Clementine. Ini saya ketemu di Sekretariat Pengadilan Pajak, profil pimpinannya Wakil Ketua 1 itu bidang non-yudisial, Wakil Ketua 2 bidang yudisial, Wakil Ketua 3 Pengadilan Pajak itu bidang pembinaan dan pengawasan kinerja hakim. Iya, ya jadi ternyata saat ini dan sebelumnya juga ternyata seperti itu. Pembagian tugas di antara para wakil ketua itu. Terima kasih ya Clementine ya. Jadi kalau sekarang, jadi nanti juga kalau kalian sudah kerja ya nggak ada tuh istilah nggak tahu ya. Kalian tinggal cari saja di internet. Jadi kalau nanti kalian misalnya penempatan gitu ya, saya harus mengerjakan tugas ini gitu ya. Kemudian nggak bisa tuh kalian bilang, saya nggak tahu caranya gitu. Nggak bisa ya. Tinggal browsing saja di internet. Itu banyak sekali informasi berbeda dengan dulu. Kalau sekarang sudah mudah ya. Oke, baik. Saya rasa kelompok 4 sudah memprestasikan dengan cukup baik ya. Baik dari slide-nya juga cukup baik, materinya juga cukup baik, metodenya juga cukup menarik ya. Cuma katanya ini yang juara nggak dapat hadiah nih gitu. Oh iya, kelompok 5 maaf. Kelompok 5, kelompok 4 yang kemarin ya. Kemudian ya. Kalian pernah ini nggak? Pernah apa namanya diskusi kelompok nggak? Udah 2 kali. Jika untuk ini, untuk presentasi ini. Ya, pertama kali yang untuk buatnya bareng-bareng storming, terus tadi siang, tadi jam 11 untuk latihan presentasinya. Oke, brainstorming tentang apa saja? Yang pertamanya baca materi RPS dulu, terus kita download share screen bareng-bareng materi dari LMS, terus kita ambil poin-poinnya, terus kita bahas mana nih yang mau kita ambil, mana yang kita mau masukin, terus baru kita satu orang satu subbab tadi tinggal ngetik di PowerPoint template kosong, terus kita milih template press PowerPoint bareng-bareng, terus tinggal digabungin satu sama Amel. Ya, oke, baik. Ya. Kalau diskusi di misalnya pas kuliah nih, dibagi menjadi breakout room, diskusi di itu pernah? Pernah Bu untuk mata kuliah lain. Oke, baik. Nanti kapan-kapan kita juga seperti itu ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi atau baik dari kelompok 5 yang presentasi maupun yang lain? Ya, jadi ada yang berminat jadi hakim? Ya, jadi memang ada batasan usianya dulu ya, ada maksudnya syaratnya itu harus tua ya salah satunya ya. Karena syaratnya minimal berusia 45 tahun. Iya ya, berat tuh menjadi wakil Tuhan di dunia. Iya ya. Iya. Ibu selamat malam, boleh bertanya nggak Bu? Boleh Frans. Pas kan sudah terang nih Frans. Nggak kayak tadi siluet. Ya maaf ya Gimana, Bu, Frans? laptopnya murah Bu, jadi. Laptopnya atau cahayanya atau posisi? Udah. Ini lampunya baru Bu, baru beli lagi, katanya jelek kemarin dibilang sama ada dosen. Gelap Frans katanya. Iya. Gitu deh Bu. Intinya 5 saya watt ya. Iya, gimana?
Ya, kan tadi bukan saya sih, tadi kan udah dijelasin juga sama teman-teman kelompok 5 kalau ada beberapa syarat untuk entah itu jadi hakim ataupun jadi yang sekretaris itu dia tidak diperkenankan untuk menyambi sebagai pengusaha ya Bu ya. Yang saya pahami definisi pengusaha itu kan agak luas ya Bu ya. Kalau mungkin ini saya nanyanya ke Ibu ya Bu ya, tapi kalau teman-teman kelompok 5 mau ikut menjawab juga boleh. Apa ya? Yang dimaksud pengusaha di sini itu yang tidak diperkenankan itu seperti apa ya teman-teman? Oke, silakan. Kayak yang saklek gak bolehnya itu seperti apa? Apakah kayak punya kontrakan terus dikontrakin itu termasuk pengusaha juga ataupun entah bagaimana itu boleh diterangkan ya teman-teman. Makasih. Oke, baik, menarik nih. Silakan. Saya pengen dengar dulu jawaban dari kelompok 5. Silakan. Iya, Bu. Izin mencoba menjawab ya, Bu. Kalau didasarkan pada undang-undangnya nih, Frans, di peraturan penjelasannya ini dari pasal 12. Keterangannya itu cukup jelas gitu. Jadi klasifikasikan pengusahanya seperti apa. Nah, cuma kalau ditakutkan kalau misalnya hakim atau susunan dari pengadilan pajak ini menjabat sebagai pengusaha itu takutnya ada konflik of interest juga. Jadi mungkin nanti bikin keputusan kalau misalnya sengketanya terkait industrinya dia, nah itu mungkin dikabulkan oleh pemohonnya, lalu kan nanti putusannya itu jadi rujukan untuk pengadilan selanjutnya seperti itu mungkin. Jadi bisa aja ada konflik of interest dari dia sebagai pengusaha itu. Mungkin Ya. itu. Iya, betul. Jadi penekanannya lebih kepada konflik of interest mungkin ya. Nah, pengusaha apa sih yang bisa menimbulkan konflik of interest gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya mungkin tidak diatur secara jelas gitu ya, tidak diatur secara jelas. Tapi sebetulnya ya itu intinya adalah masalah konflik of interest. Jadi kalau misalnya mengenai ya pengusaha kecil dan warung misalnya, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau pengusaha yang, nah itu yang bisa menimbulkan konflik of interest itu yang tidak boleh. Intinya seperti itu. Ya. Okay. Baik, terima kasih Bu, terima kasih ya. Teman Zaki. Ya. Baik, kayaknya waktunya sudah menunjukkan kita tinggal 7 menit lagi ya. Nah, sebentar lagi. Silahkan kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh disampaikan. Tapi kalau tidak ada, nampaknya minggu depan juga saya harus ngajar full gitu ya, Senin sampai dengan Kamis, dan mungkin sementara seperti ini saja ya, dipindahnya jam kuliahnya ya. Ya, maka kalian banyak nggak yang kuliahnya jam malam? Ada nggak? Baru ini sih Bu, untuk jadwal tetap tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oke, baik. Jadwal darurat. Oke, baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan, dan yang jelas tidak bisa seperti jadwal seperti biasanya. Itu kayaknya sampai habis deh. Kalau saya lihat jadwalnya belum keluar, tetapi infonya PJJ serupa itu akan berlangsung selama 1,5 bulan ke depan. Jadi ya kemungkinan seperti itu. Paling kalau saya tidak ada kegiatan, mungkin Jumat pagi sebetulnya masih ada kemungkinan bisa sih gitu ya. Cuman ya itu agak riskan gitu ya. Jadi makanya untuk save-nya mungkin sementara kita jadwalkan untuk Kamis malam saja ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Oke, untung kalau sekarang ada ini ya, PJJ gitu. Tidak terlalu repot gitu kalau kita harus kuliah malam.
Coba kalau tatap muka ya. Oke, baik, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Hati-hati gitu ya. Gak usah kemana-mana lah. Soalnya sekarang udah apa namanya varian Delta kan sudah ada itu tingkat penyebarannya. Di DJP itu tadi disampaikan yang positif itu 1.700 sekian. Ya, jadi saya saja tadi PJJ itu kebetulan yang pesertanya itu kan pejabat eselon 3. Itu tidak ada yang positif, tetapi keluarganya itu ada beberapa keluarga yang kena. Yang saya tahu saja ada 3 keluarga dan satu lagi ada yang drivernya. Jadi dia kan kontak erat juga. Tapi alhamdulillah mereka negatif. Jadi memang kemarin tuh DJP juga di lockdown sampai hari Selasa. Jadi tidak ada yang pegawai yang masuk. Pusdiklat Pajak minggu ini tidak ada yang masuk sama sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan karena yaitu. Jadi kalian amannya memang di rumah saja. Jangan kemana-mana karena memang tingkat penularan. Jadi kemarin ada dari BKF gitu memprediksi bahwa varian Delta itu kan seperti halnya di India itu di India itu baru melandai 3 bulan kemudian. Jadi sampai dengan Agustus itu akan masih tetap tinggi sampai akhir Agustus itu. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa menahan diri untuk tidak melakukan mobilitas yang tinggi. Kalau bisa di rumah saja sampai adik saya juga kena, kakak saya juga kena, sepupu saya juga satu keluarga besar kena. Tadi juga beberapa narasumber juga itu positif. Ada yang isoman ya dia tapi tanpa gejala tapi sampai 22 hari itu masih juga positif. Kemudian tadi yang dari Kidsda Kasubditnya itu isolasi mandiri tapi dia masih gejala dan dia tidak bisa berbicara cukup lama. Jadi hanya sebentar kemudian digantikan dengan kasihnya. Ya, jadi mudah-mudahan itu sebagai pengingat kita semua gitu ya untuk lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas. Pokoknya mungkin sampai dengan Agustus di rumah saja, jangan kemana-mana. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Sarah minta tolong di save chatnya ya. Oke, nanti dikirim ke saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.